teman-teman udah Ya. 10 sampai 11 Nanti udah. ngikut belakangan biasanya gabung-gabung. Ya, baik. Soalnya udah jam 9 Ustadz di sana, di Ya. Samarinda. Kasihan ya Samarinda. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita semua. Di antara nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga pada malam hari ini atas kehendak Allah pula kita semua dapat bertemu kembali setelah 2 minggu Ustadz ya. Seminggu kemarin Iya, Ustadz berhalang hadir karena ini Ustadz ya, paman dari istri Ustadz ya, turut berduka cita juga Ustadz ya untuk berpulangnya iya. beliau gitu ya. Uh, Salawat berserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada juga kepada keluarga, sahabat, dan semoga syafaat beliau sampai kepada kita semua yang insya Allah istiqomah pada jalan Islam ini. Eh, Hari ini kita juga dapat, hari ini atau kemarin ya, kita dapat kabar Ustadz ya, salah satu teman kita, Mas Ari, saya lupa nama lengkapnya Mas Ari siapa, juga berpulang. Semoga Allah terima iman Islamnya, amal Amin. ibadahnya, dan Allah tempatkan di sisinya di sisi terbaiknya. Eh, Nanti mohon Ustadz ya, mungkin sebelum Iya, atas naskahnya bisa memimpin doa juga, mungkin teman-teman kita yang saat ini sedang sakit, semoga Allah segera angkat sakitnya, yang mungkin juga dalam sedang dalam urusan, Allah mudahkan urusannya gitu ya. Berita terakhir kalau ini Ustadz, yang istrinya Mas Igos juga masih ya, masih pasca operasi, iya, masih dirawat, terakhir di grup soil tuh ya. Jadi proses apa, habis CT scan untuk proses melepas. Jadi ada alat bantu pernafasan juga rupanya gitu ya. Gitu. Jadi nanti juga mohon Ustadz doanya, selain untuk yang berpulang juga yang sakit, iya, semoga Allah angkat sakitnya. Terima kasih teman-teman yang selalu istiqomah untuk hadir dalam kajian Rebuan, juga tentunya kepada Ustadz Sam yang juga selalu istiqomah mendampingi kita semua. Baik, malam ini Ustadz akan menyampaikan kajian dengan tema hukum serangga sebagai makanan ya Ustadz ya. Kami persilahkan Ustadz menyampaikan kajiannya. Terima kasih. baik. Terima kasih, Kang Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Puji dan syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelum kita memulai, sebagaimana tadi disampaikan oleh Mas Arya, kita doakan teman kita Mas Ari Ari Afiadi. eh, Ari, Afiadi ya, ya, Ari Mas Afiadi. Afiadi, yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah ampuni beliau, dimaafkan semua kesalahannya, kemudian diterima amal ibadahnya, ditempatkan di alam barzah dalam kehidupan yang baik, mendapatkan nikmat kubur. Ala hadihini wa kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi, khususan ila akhuna Ari Afiadi. Yadi. Afiadi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina karimina wa dhurina wa lana Muhammad amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu.
وأكرم نزوله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجة خيرا من زوجته اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين ونفوس إلى زوجات أخينا إمام Ghazali Allahumma rabbana isfiha anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'u la yughadiru saqaman Allahumma rabbana isfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'u la yughadiru saqaman Allahumma rabbana isfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'u la yughadiru saqaman Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahirabbil alamin rahimakumullah kita berjumpa lagi setelah beberapa ya pertemuan ya. Eh, Pertama paman dari Pak D-nya istri yang di Pak Tebet D ya. ini. Ya, Pak Hmm. D-nya ya. Itu apa mantan tim dokternya Istana Pak Harto ya. Jadi eh, Brigadir Jenderal Dokter Dokter. Hadi Kusnan ya. Itu usianya udah 93 waktu wafat Hmm. kemarin. Kemudian ya disusul Jumat yang lalu eh Joseph Pak Leh apa paman dari saya dari istri almarhumah jadi adiknya ibu Oh, mertua saya ya itu bapaknya Widi Abetri jadi oh, bapaknya Widi Abetri Widya Pak Fitri. ya Pak Sunaria Sumardi Praja itu meninggal di Cibubur kemudian kita kuburkan dekat dekat makam almarhumah di Sukabumi itu hari Jumat yang lalu ya jadi eh, itu pada usia 80 berapa 83-an ya. Hmm. Jadi memang sudah waktunya dan ya mudah-mudahan mereka yang mendahului kita husnul khatimah dan Allah ampuni semua dosanya. Hmm. Ikhwan rahimakumullah saya sengaja memang tadi seperti yang saya sampaikan tadi malam ini saya ingin menjelaskan tentang hukum syara memakan serangga. Jadi tentang serangganya karena saya tergelitik juga ketika Ustadz Sidik menge-share itu. Jadi saya membaca wah saya harus berpendapat gitu ya. Ya artinya dengan sesuai dengan kapasitas saya dan pemahaman saya ya. Jadi ini mohon maaf jadi jangan jadi sampai dikomparasi karena bisa sah-sah saja berbeda pendapat. Nggak ada masalah dan kita udah biasa memang saya dengan Ustadz Sidik itu sudah suka biasa juga berbeda pendapat tentang alkohol misalnya beliau dengan saya berbeda saya tetap alkohol itu apa kalau tidak dalam bentuk khamr ya alkohol itu halal jadi boleh dipakai untuk disinfektan boleh untuk juga pelarut dan seterusnya ya. Tapi kalau itu dalam bentuk khamr ya karena sebagai minuman ya maka itu haram ya karena khamrnya itu haram ya bukan alkoholnya yang haram ya. Jadi itu juga berbeda pendapat yang nggak ada masalah. Ya. Dan sekarang juga saya ingin menjelaskan tentang hukum tentang serangganya ya, tentang serangga. Eh, yang jelas Allah menyatakan di dalam surat Yunus ayat 59 ini dasarnya bahwa kul aro'aitum ma anzalallahu alakum min rizkin faja'altum minhu haraman wa halalan. Katakan wahai Muhammad tentang bagaimana pendapat kalian tentang apa yang telah Allah turunkan kepada kalian berupa rizki. Kemudian kalian menjadikan di antara rizki itu haraman wa halalan. Kul a'allahu adina lakum. Katakan, apakah Allah mengizinkan kepada kalian untuk mengatakan itu halal apa haram? Am alallahi yataftarun. Atau apa? Ataukah kalian kepada Allah itu mengada-adakan? Jadi mengatasnamakan Allah, menghalalkan. Karena hukum halal haram itu memang hak prerogatifnya Allah. Kita beristihad itu eh, kalau itu memang masih subhat ya, masih subhat. Dan ini memang terbuka. Jadi ijtihad itu terbuka sampai kiamat. Jadi setiap generasi ya kalau ada orang yang punya kapasitas kapabilitas sebagai mujtahid ya boleh. Dari pendapat mujtahid sebelumnya atau pendapat ulama sebelumnya kalau kalau bagi orang yang sudah mampu beristihad sebenarnya juga tidak harus mengikat. Atau kalau kita melihat
ada kelemahan dari segi manatnya misalnya atau objeknya, boleh kita berbeda pendapat gitu. Jadi yang harus terikat itu kan hukum syara'nya ya. Tapi dengan hukum syara yang diadopsi oleh dan dihasilkan ijtihad oleh seorang ulama, bisa kemudian kita tidak terikat boleh. Tapi kita terikat dengan pendapat yang lain tentunya. Karena kait hukum syara ya hukumnya itu harus terikat ya. Terikat dengan hukum syara, tapi apakah hukum syara itu hasil ijtihad seorang mujtahid atau mujtahid yang lain atau harus satu mazhab saja misalnya ya, itu terserah pendirian kita. Tapi dasarnya adalah tentang keilmuan ya, tentang keilmuan. Jadi eh, eh, hak yang menghalalkan dan mengharamkan itu hanya Allah saja. Dan terkait dengan rizki artinya tentang asya, benda-benda atau apapun yang kita gunakan, itu hukumnya hanya dua. Halalan, haraman, wa halalan. Jadi hanya dua. Dan terkait dengan binatang, Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 5 menyatakan wal an'am khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Di antara binatang-binatang ya, an'am itu juga definisinya binatang ternak. Walaupun ada juga yang tidak diternakan tapi binatangnya sama ya, sama. Jadi ada istilah binatang apa liar ya, wild atau juga yang diternakan. Itu al-an'am. Ya Allah menciptakan untuk kalian. Di antara ternak-ternak itu ada yang jadikan sebagai pakaian ya, ya jadi wool, jadi dari kulit ya dan seterusnya. Wa manafi'u dan juga manfaat-manfaat. Banyak manfaat sebagai alat transportasi, sebagai apa eh, bahkan ada juga yang perhiasan. Jadi karena hobi gitu ya, hobi. Dan sekarang tuh banyak yang hobi memelihara binatang gitu ya. Wa minha takulun dan sebagian dari binatang-binatang itu takulun kalian makan. Maksudnya menjadi bahan makanan gitu. Ini ini secara apa tegas memang itu Allah ciptakan untuk lakum. Kata lakum itu artinya diserahkan kepada manusia. Memang untuk manusia gitu. Ya, jangan sampai seperti yang dipemahaman oleh ada seorang yang viral itu yang mengatakan bahwa tidak boleh kita menyembelih hewan karena tidak karena hewan katanya punya perasaan itu. Jadi ini ngaco ya yang nama Saiful Rahman, Saiful apa namanya gitu ya. Itu yang ngaco, dia tidak ngerti bahasa Arab tapi mencoba untuk mentakwilkan Al-Qur'an. Nah, terkait dengan binatang, ya, dengan makanan ya, itu hukum asal segala sesuatu itu halal. Jadi ada dua sebenarnya terkait dengan hukum syara itu. Ada terkait dengan af'al, terkait dengan perbuatan, ada yang terkait dengan asya. Asya itu segala sesuatu. Artinya sesuatu yang tidak berakal, tidak berakal. Atau yang di luar af'al, ya di luar perbuatan. Itu segala suatu sarana prasarana yang dimakan, yang dipakai, yang diminum, yang jadi peralatan, perkakas dan seterusnya. Itu masuk dalam kategori asya. Jadi hukum asalnya adalah halal. Ya, dalam surat Al-Jasiyah ayat 13 Allah mengatakan wasakhara lakum dan dia Allah telah menundukkan lakum untuk kalian ma fis samawati wa fil ard. Jadi kata ma itu umum, apa saja yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jami'an semuanya gitu. Jadi ini luar biasa, manusia itu oleh Allah diberikan otoritas ya ditundukkan untuk dikelola, untuk dimanfaatkan. Nah, kemudian Rasulullah SAW menegaskan dalam hadis riwayat Al-Bazar dalam At-Tirmidzi ya atau Al-Baihaqi juga Abu Darda ini banyak yang menyampaikan yang sanadnya Hasan. Beliau Rasulullah SAW pernah mengatakan mahalallahu fahuwa halalu. Apa-apa yang Allah halalkan maka itu halal. Wa maharrama fahuwa haramun. Dan apa yang Allah haramkan itu haram. Karena ada kecenderungan kita supaya hati-hati, lebih baik diharamkan nggak boleh. Karena menghalalkan yang haram sama hukumnya dengan mengharamkan yang halal. Jadi eh, kita tidak boleh menghalalkan yang telah Allah haramkan, semikian pula kita tidak boleh mengharamkan apa yang telah Allah halalkan gitu. Jadi sama posisinya ya. Jangan berarti kalau misalnya lebih hati-hati diharamkan itu juga nggak benar. Kalau Allah halalkan ya nggak boleh kita haramkan dengan alasan hati-hati. Masa kita menuduh bahwa Allah itu dan Rasulnya kemudian sembarangan, jadi atau tidak hati-hati gitu ya. Jadi ini sikap ya, terkait sikap. Apa yang Allah telah halalkan maka itu halal, dan apa yang telah Allah haramkan ya haram. Ya. Wa masakata anhu fahuwa affun. Nah, apa yang Allah diamkan, jadi tidak diperintah, tidak dilarang, tidak dihalalkan, tidak diharamkan,
maka fahuwa afun dan itu berarti dimaafkan. Dan ternyata dari sekian apa saja ini, apa saja yang ada di muka bumi ini, tidak semua yang disebutkan di dalam dalil itu halal atau itu haram. Itu yang sakata. Jadi Allah mendiamkan dan itu artinya afun. Fakbilu minallahi afiyatahu. Maka kemudian Rasul mengatakan, terimalah ya oleh kalian ya. Jadi terimalah oleh kalian pemaafan dari Allah itu. Artinya yaitu balik berarti halal gitu. Kalau tidak diharamkan berarti itu halal. Jadi manfaatkan. Ya kalau seandainya kita mau manfaat kalau itu halal ya boleh. Tapi bukan berarti sesuatu yang halal itu harus kita manfaatkan ya enggak juga ya. Karena yang dihalalkan Allah itu banyak dan tidak semuanya itu kita pakai, kita gunakan atau kita konsumsi ya. Ya, ya karena tadi fa innallaha lam yakun la yansa syai'an. Jadi karena sesungguhnya Allah tidak akan pernah melupakan sesuatu pun. Jadi nggak mungkin ada yang luput ya. Artinya kalau kalau dibiarkan artinya dibolehkan. Maka dari itu kemudian ada kaidah usul tentang ini kaidah usul fikih tentang al asya. Jadi selain perbuatan yang berbunyi al aslu fil asya'i al ibahatu malam yarid dalilut tahrim. Jadi hukum asal tentang sesuatu al asya itu adalah ibahah. Ibahah bermakna halal. Malam yarid dalil tahrim. Selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Sebelum ada dalil yang mengharamkan. Jadi sederhana saja kita tinggal menghafal, mempelajari yang diharamkan. Apa-apa itu. Yang diharamkan apa? Nah berarti yang kalau tidak diharamkan oleh Allah, ya itu berarti halal. Atau tidak diharamkan oleh Rasul, berarti sisanya adalah halal. Jadi yang diharamkan itu sedikit ya, sedikit. Ya, sedikit. Jadi apa-apa yang disebutkan oleh dalil saja, baik itu dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis Rasulullah. Nah, beberapa binatang yang diharamkan itu dicantumkan. Ada sebagian yang menggunakan diawalinya dengan innama. Innama itu kalau kita belajar ilmu nahu adanya adatul khasar, pembatasan hanya saja. Innama harrama alaikumul maitata. Yang surat An-Nahl ayat 115 Allah mengatakan hanya sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas kalian al-maitah, bangkai. Nah ini makanya harus didefinisikan apa itu bangkai supaya jelas gitu ya. Jadi bangkai sehingga kita tidak boleh memakan kalau itu kategori bangkai gitu. Haramna kulladzi dufurin dan guna Allah kami telah mengharamkan setiap yang berdufurin. Jadi apa bercakar ya, bertaring. Ya artinya sebenarnya di dufurin ini binatang yang punya alat untuk menerkam mangsa. Bisa kalau dari gigi itu namanya bertaring, ya binatang-binatang buas. Kalau di apa di kaki itu bercakar. Tapi cakar untuk menerkam mangsa. Karena cakar juga ada yang bercakar tapi bukan binatang buas seperti ayam ya. Kemudian bertaring juga banyak yang bertaring ya, bertaring tapi bukan binatang buas. Jadi maksudnya di sini memang dia disediakan sejak atau secara sunatullahnya ya binatang itu memang memiliki alat untuk bisa mencabik mangsanya yang berupa hewan ya, yaitu seperti karnivora gitu. Kemudian wa yuharrimu alaihimul khobais. Juga yang diharamkan adalah khobais. Khobais itu yang jorok ya, yang kotor-kotor ya kotor-kotor. Jadi ada binatang-binatang yang memang dia hidupnya di tempat yang kotor dan itu pasti menjadi sumber penyakit, akan menjadi wabah penyakit. Ya, ya ada kecoa gitu, kecoa. Kemudian ada juga apa tikus, misalnya tikus wirog ya, tikus got gitu ya, ya yang suka ke gorong-gorong, ya suka suka mainnya ke gorong-gorong gitu ya. Itu diharamkan itu, wirog namanya. Gitu. Tapi bukan yang dimaksud nyinggung saya, nggak yang suka ke gorong-gorong nggak. Ya. Ini maksudnya tikus beneran ya. Tikus itu diharamkan ya makanya karena masuk dari kategori khobais. Atau ada yang misalnya yang memang apa misalnya kayak dulu di kampung saya itu dulu ya itu karena nggak punya WC jadi kemudian beternak ikan ya jadi ikan di kolam ya itu dikasih makannya kotoran manusia jadi langsung di situ ada air lele, ada ikan mas, macam-macam. Itu termasuk khobais. Kenapa? Karena memang makanannya ya najis gitu. Makannya kotoran gitu. Ya, walaupun bentuknya ikan gitu. Ikan itu hukum asalnya kan halal ya. Tapi ketika masuk khobais kan di situ apa makanannya kelihatan ya itu najis ya. Itu yang masuk dalam konteks khobais. Dan beberapa hal yang terkait itu memang khobais yang apa yang
kotor, yang jorok, yang bercampur dengan najis atau dia memakan makanan yang memang terkategori najis. Kemudian yang di dalam surat Al-Maidah ini dilengkap ya, yang lebih lengkap, hurimat alaikum al-maitatu waddamu walahmul hinzir wa ma uhilla li ghairillahi bi. Telah diharamkan atas kalian ya, al-maitah yang pertama bangkai, waddamu dan darah. Nah, ini ada kaitannya al-maih dengan dam itu, dengan darah itu, ada kaitannya. Ya. Kemudian daging babi dan apa yang disembelih ligoirillah, jadi selain untuk Allah, maksudnya untuk sembahan-sembahan selain Allah. Nah, kemudian juga dalam hadis Rasul ada beberapa ya, tapi saya tidak mencantumkan semua diharamkan oleh dalam hadis Rasulullah. Salah satunya adalah kullu dinabin minas sibai faakluhu haramun. Jadi setiap hewan yang bertaring dari binatang buas, kalau dufur itu bercakar, ya kalau ini bertaring, nabin bertaring, eh, itu min sibai berupa binatang buas faakluhu haramun, maka memakannya haram. Ya. Jadi eh, ada kalau di dalam bahasan apa ulama usul fikih ada yang mengatakan haram li dzatihi, ada haram li ghairihi. Jadi seperti daging babi itu haram li dzatihi. Jadi zatnya memang haram gitu ya. Kemudian juga daging sekaligus najis. Demikian pula daging anjing. Ya, daging anjing itu haram. Nah, dari apa fisiknya, maksudnya apa zatnya, ya, zatnya. Dan kemudian sekaligus najis. Ada haram karena dia binatang buas, tetapi tidak najis, ya, seperti kucing ya. Kucing itu ya haram, ya, binatang buas ya, tapi tidak najis, tidak najis. Jadi tidak semua yang haram itu najis gitu. Tidak semua yang haram dimakan itu najis. Ya. Jadi karena seperti misalnya elang, elang itu ya karena binatang buas haram dagingnya, tetapi tidak najis. Sehingga kemudian ketika haram dimakan ada yang harganya juga nggak boleh, dipelihara nggak boleh gitu seperti babi gitu ya. Kemudian ada yang haram dimakan, najis fisiknya, tapi boleh dipelihara untuk keperluan tertentu seperti anjing. Anjing boleh dipelihara sebagai penjaga kebun gitu, sebagai dulu anjing pemburu gitu ya. Itu boleh, tapi ditempatkan posisi seperti itu saja. Kemudian ada yang haram dimakan, tidak najis dan boleh diperjualbelikan ya seperti kucing. Ya kucing boleh dipelihara, boleh diternak, boleh diperjualbelikan walaupun haram dimakan. Dan seterusnya. Jadi ada yang memang karena haramnya karena sesuatu. Ya, demikian pula misalnya yang tadinya boleh dimakan tapi tidak boleh karena kondisi tertentu, karena sebab tertentu itu kemudian dan alasan tertentu nggak boleh dibunuh misalnya, nggak boleh dimatikan. Seperti misalnya apa binatang-binatang yang tidak mengganggu, yang kemudian bahkan bermanfaat untuk manusia, ya ya seperti misalnya lebah madu, ya lebah madu atau semut predator atau apa sajalah yang kemudian itu memang dia sedang bertasbih dan dia tidak mengganggu manusia, tidak membahayakan manusia, maka itu hukum asalnya nggak boleh dibunuh, nggak boleh. Tapi bukan dibunuh bukan berarti langsung langsung berarti haram gitu, berarti haram. Tapi dan ini tidak boleh dibunuhnya juga apa karena bermanfaat. Dan kemudian, tapi kalau misalnya itu berbahaya, walaupun jenisnya sama, tapi itu berbahaya, mengganggu dan sebenarnya boleh dibunuh. Seperti saya boleh mengendalikan serangga yang menjadi hama. Ya boleh, saya mengendalikan warna coklat. Kemudian kalau nggak dikendalikan, kalau nggak dibasmi ya itu ya habislah padi gitu. Dan makanya saya belajar belajar ilmu hama penyakit itu kan memang supaya bisa mengendalikan itu. Jadi jadi kalau semuanya nggak boleh dibunuh ya padahal itu jadi hama atau itu malah membahayakan, bahkan bisa mengandung racun, bisa mematikan. Ya gimana gitu kan hukum syari ini kan sesuai dengan fitrah manusia dan sesuai akal. Dan memang Rasulullah juga menyuruh kalau kalau yang mengganggu atau yang membahayakan untuk dibunuh. Nah, oleh karena itulah maka kita harus ini kebetulan lebih lebih kita spesifik terkait yang topik bahasan kita tentang serangga. Maka kita harus jelaskan dulu karena di situ yang diharamkan itu adalah maitah wadam. Maitah dam. Jadi kalau maitah itu apa sih yang namanya bangkai itu? Maka ya menurut definisi ini definisi umum ya bahwa bangkai itu adalah hewan yang mati tanpa disembelih. Bisa mati karena terinfeksi penyakit ya,
Ya, kalau kekurangan pakan, terkam binatang buas atau terhimpit atau tertindih saat transportasi atau teknik penyembelihannya yang salah karena darahnya nggak keluar misalnya karena sehingga dagingnya bercampur dengan darah di dalam padahal darah itu haram. Kemudian atau kecelakaan atau ya ya tadi misalnya cara pembunuhan yang salah penyembelihan yang salah misalnya diketok aja ya di apa kepalanya bisa mati gitu. Atau dipites kalau ini kalau ayam ayam kecil-kecil itu bukan pakai disembelih tapi pites itu orang Sunda ya. Karena ayam kecil gitu ya. Sehingga itu yang salah penyembelihannya maka itu dikarenakan bangkai. Bangkai. Jadi kematian dengan cara-cara tersebut menjadikan status hewan tersebut bangkai. Yang tadinya kalau disembelih itu halal ya seperti misalnya sapi, domba gitu ya. Tapi kalau 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 tadi bukan disembelih, tidak dialirkan darahnya, maka itu statusnya bangkai. Dan ketika maka supaya untuk menghindari bangkai, maka ada proses syariat sembelih, nyembelih. Jadi nyembelih itu bagian dari syariat Islam. Ketika menyuruh menyembelih dengan baik, ya Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan sesuatu berbuat baik jadi yang sebaik-baiknya, yang terbaik dalam segala hal gitu. Faida qataltum fa ahsinu al-qitlah. Ketika kalian membunuh di medan perang nih, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Maksudnya tidak boleh dicincang, tidak boleh dirusak macam-macam. Ya udah mati udah gitu. Musuh ya itu. Kita tidak boleh melakukan perbuatan yang melampaui batas. Kemudian jika menyembelih idza dabahtum fa ahsinu ad-dabha. Maka ketika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang terbaik juga. Apa yang terbaik itu? Wal yuhidda ahadukum safrotahu fal yurih dabihatahu. Kemudian tajamkan pisaunya. Jadi sehingga apa sekali gitu, jangan sampai karena tumpul. Ini pengalaman saya karena hampir tiap Idul Adha ya saya itu ya tukang nyembelih hewan. Jadi saya harus punya pisau yang apa yang tajam. Dan alhamdulillah tahun kemarin saya dapat 2 tahun berturut-turut tuh dapat pinjaman dari Abi itu ya, Abi Hakim, Hakim. Abi Hakim itu luar biasa tuh banyak itu senjatanya. Ya itu saya pakai karena tajam. Jadi memang harus tajam supaya darahnya mengalir. Ingat darah itu haram. Jadi kalau nyembelihnya salah, ya, jadi nyembelih itu eh, makanya ada harus definisikan dulu nyembelih ini. Jadi nyembelih itu ini. Kenapa disembelih? Karena hewan-hewan yang disembelih itu adalah hewan yang memiliki sistem peredaran darah tertutup. Dia ada pembuluh, ya pembuluh darahnya. Sehingga karena darah itu haram, maka darah itu harus dikeluarkan dari tubuh hewannya yang dagingnya akan dikonsumsi. Jadi kalau penyembelihan salah, ya, jadinya darahnya tidak keluar, darahnya ada dicampur di dalam itu bahkan bercampur dengan daging, maka dagingnya jadi haram karena bercampur dengan darah. Oleh karena itu teknik penyembelihan itu harus memotong bukan hanya saluran nafas dan saluran makanan, bukan hanya tenggorokan dan kerongkongan ya, tetapi juga harus sempurna memutus urat nadi. Yang itu tempatnya 3 saluran itu, jadi aliran darah itu urat nadi udah besar banget di samping kiri dan kanan, jadi di leher itu harus terputus sehingga darahnya akan mengalir deras, sehingga kemudian semua darah yang ada di pembuluh itu akan keluar, sehingga dagingnya itu bersih dari darah, sehingga dagingnya itu daging yang tidak tercampur dengan darah. Maka dari itu teknik penyembelihan itu harus benar. Jadi kalau mau yang benar dan tidak bau dagingnya ya bisa belajar ya. Bisa belajar menyembelih, cara menyembelih. Intinya adalah terputusnya saluran nafas dan saluran makanan dan di leher itu ada urat nadi besar yang itu kalau diputus itu akan mengeluarkan darah full ya, darahnya bersih dari dalam tubuh. Ya. Itu makanya tempatnya di leher. Itu menyembelih. Dan kalau tidak seperti itu, maka dikategorikan bangkai. Ya.
Jadi maka hikmah dari penyembelihan itu adalah darah yang agar darah yaitu yang haram itu keluar secara sempurna dan terpisah dari daging yang dimakan. Dan ini kaitannya dengan eh, binatang yang memiliki sistem peredaran darah tertutup yang ada di pembuluh darahnya. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengecualikan bangkai. Jadi bangkai artinya tidak disembelih tapi halal. Ya, uhillat lakum maitatani wadamani. Fa amal maitatani fal jarodu wal hutu wa amad damani ad-damani fal kabda wat tuhalu. Jadi telah dihalalkan bagi kalian dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai adalah bangkai belalang dan bangkai ikan. Jadi jarod itu diterjemahkannya belalang. Walaupun saya belum sepenuhnya pasti. Karena belalang ternyata ada belalang apa? Karena belalang pun ya, kalau kita eh, nulis belalang, belalang itu bagian dari insekta ya, insekta bahkan bagian itu dalam famili ya, famili. Eh, dan itu jumlahnya ada sekitar 10 ribuan spesies. Itu belalang doang gitu. Jadi belalang yang mana gitu? Kalau yang maksud belalang ya spesies yang mana itu juga tidak disebutkan ya di situ. Kemudian ikan, ikan juga banyak ikan. Ikan spesies ikan itu kalau orang peternak, orang perikanan itu tahu itu. Jadi kalau kata ikan, ikan itu macam-macam. Ada ikan ikan lele, ikan gabus, ikan macam-macam ikan. Itu ternyata bangkainya halal. Ya, sebutkan ikan gitu. Kemudian darah. Nah, darah itu ada yang dihalalkan yaitu apa berupa hati dan limpa. Kok itu dia ini karena itu dianggap warnanya kan asal warnanya warna darah ya, tapi itu sudah membeku gitu ya. Dan itu memang dikecualikan. Itu bukan dikategorikan apa darah yang apa yang haram. Itu boleh. Jadi boleh dimakan ya biasa itu makan hati ya, makan hati atau makan limpa gitu. Ini hadis sahih ya, artinya di sini apa ada binatang yang hidup di darat ya, tetapi tidak perlu disembelih dan itu walaupun bangkai tapi itu halal. Ya, diwakili oleh Jarod dan Hud. Jarod dan Hud. Nah, juga dalam sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, apa Ibnu Abi Aufa mengatakan Ghazawna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawatin aw sitan kunna naqulu ma'ahu al-jarad. Kami ikut berperang bersama Nabi SAW sebanyak 7 atau 6 kali peperangan. Dan dulu kami beserta beliau itu biasa memakan belalang. Jadi di medan perang itu kadang ada makanan, ya ada temu belalang, belalang itu dimakan. Jadi oleh karena itu ya belalang ya tidak usah disembelih, ya bangkainya itu ya tentunya kalau dimakan pasti udah mati ya. Artinya mati tidak disembelih artinya bangkai ya itu halal. Jadi apa itu belalang? Nah, setelah kita telusuri ini manatnya nih. Belalang itu kalau saya dulu belajar tentang entomologi dasar, pasti yang digambar adalah belalang. Falangan nigricornis namanya. Jadi itu kenapa? Karena ini representasi dari insekta, dari apa serangga. Serangga itu bahasa ini insek ya, insek. Itu pada filum ya, pada kelas ya, kelas insekta. Itu representasi dari insekta yang paling sempurna karena sayapnya lengkap ya. Kemudian tungkainya juga lengkap. Kemudian apa abdomennya juga lengkap. Itu yang biasa jadi serangga uji untuk digambar, dipelajari saluran pencernaannya, saluran pernafasannya, kemudian sarafnya dan seterusnya, termasuk apa organ-organ yang lain itu biasanya falangan nigricornis, jadi belalang ini yang kita bedah dan sebagainya. Dan intinya kita lihat kalau kaitannya dengan darah ternyata khas ini yang belalang ini yaitu sistem darahnya terbuka. Jadi dia darahnya itu menggenangi seluruh tubuhnya ya, seluruh tubuhnya. Namanya hemolimpa, hemolimpa. Jadi sehingga memang tidak mungkin di, dikeluarkan, nggak mungkin disembelih gitu ya, nggak bisa disembelih. Dan ternyata yang sistem peredaran darah terbuka itu bukan hanya di satu kelas ya insekta, tetapi bahkan yang lebih atas lagi di filumnya, namanya filum arthropoda.
Arthropoda itu ada krustase, krusta itu jenis udang-udangan ya, termasuk crab apa namanya keyep itu bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Saya itu apa kepiting ya, kepiting. Kemudian arachnida ini kayak laba-laba dan teman-temannya. Kemudian myriapoda ini seperti kalajengking dan seterusnya ya. Ini ini sebenarnya semuanya ini yang filum arthropoda ini sistem darahnya terbuka. Jadi sistem peredaran darahnya pada arthropoda ini sistem peredaran darah terbuka dan sistem ini ditandai dengan darah yang bersirkulasi bebas di dalam rongga tubuh, tidak terkurung dalam pembuluh darah. Berbeda dengan yang tadi harus disembelih, karena dia tertutup dan ada saluran, ada pembuluh darahnya. Nah, dan kalau kita cerita tentang Phalanx nigrocornis itu, jadi ternyata Phalanx itu spesies. Eh, Dan yang genus genus Phalanga itu, yang belalang itu ternyata spesiesnya banyak. Ya. Kalau kita buka di apa googling ya, jadi itu kalau kita nulis eh, belalang itu spesiesnya ada se 10 ribuan lah di seluruh dunia gitu ya. Spesiesnya udah banyak banget gitu ya. Jadi makanya yang ketika jarod itu diartikan hanya satu spesies itu berarti yang ribuannya itu gimana? Boleh nggak itu bangkainya boleh nggak gitu. Sehingga kemudian kalau saya melihat ini bahkan sampai ke tingkat film atau paling rendah paling ininya ke kelas lah serangga gitu, serangga. Jadi insekta karena memang itu mirip mirip dengan belalang. Baik dari apa organela tubuhnya, baik saluran pernafasan, saluran pencernaan, kemudian sirkulasi darahnya dan seterusnya itu mirip ya, pokoknya jenis insekta itu atau kelas dalam kelas insekta itu representasinya adalah belalang. Ya. Maka ketika menafsirkan tentang Jarod itu versi saya, ya, versi saya, Jarod itu eh, karena bisa yang dimaksud belalang, tok gitu, atau serangga itu pada sampai di tingkat kelas, atau bahkan di yang di atas lagi di filmnya. Walaupun kan di film ini ada kalajengking, ada macam-macam, agak jauh lah ya dari hidupnya macam-macamnya itu agak jauh dengan insekta. Minimalnya kalau Jaro itu pemahaman saya itu representasi dari serangga atau insek. Jadi serangga itu merupakan hewan yang berbentuk tadi membentuk kelas insekta namanya. Ciri khasnya dia ada beberapa bagian. Jadi segmentasi punya segmentasi ya. Jadi bagian tubuhnya ada tiga, ada kepala, ada torak, ada abdomen. Ya, matanya mata majemuk, ya, kakinya ada 3 pasang, ya, yang terhubung di torak dan kemudian ada sepasang antena. Itu ciri khas dari serangga. Sistem peredarannya adalah peredaran terbuka, ya, mengalir seluruh tubuh dan tidak melalui pembuluh darah, seperti pada sistem peredaran darah tertutup. Jadi darahnya disebut dengan hemolimpa. Nah, hewan yang memiliki sistem peredaran darah terbuka ini tidak bisa disembelih karena darahnya tidak melalui pembuluh darah yang bisa dikeluarkan. Ya. Maka dari itu bangkainya ya halal karena tidak mungkin dan darahnya tidak beda dengan darah darah merah, darah yang biasa ada pembuluhnya yang di situ memang isinya banyak berbagai macam sampah gitu ya. Karena makanya kalau kalau tentang cuci darah yang saya punya pengalaman itu menemani almarhumah gitu. Karena cuci darah itu memang dialirkan dulu. Jadi yang dipompa dari jantung kemudian kealirkan kemudian nanti masuk lagi ke jantung sudah bersih. Jadi gitu. Jadi memang sirkulasi seperti itu. Jadi disambung saja. Jadi disambung yang keluar dan yang masuk ke jantungnya itu dihubungkan dulu dengan mesin gitu ya. Itu namanya cuci darah. Karena Pak karena darah itu banyak sampahnya, banyak eh, ya termasuk yang bagaimana disaring di situ kemudian sampahnya itu dibuang dalam bentuk sekresi ya, dalam bentuk kalau ke manusia ya, itu dalam air seni dan seterusnya. Makanya kalau terganggu alat penyaringnya yang kalau cuci darah itu diganti dengan mesin yaitu ginjalnya itu jadi sangat bermasalah gitu. Nah, beda tentunya dengan hemolimpa. Nah, hemolimpa itu memang tidak ada salurannya sehingga ya bangkainya ya memang nggak bisa disembelih ya disebut mati bangkai makanya dia itu halal. Makanya kalau saya memahami Jarod itu identik dengan minimalnya dengan serangga walaupun tidak ke arthropoda. Arthropoda saya harus pendalaman dulu nih. Karena banyak yang apa ada perbedaan lah dengan belalang ya dengan Jarod. Nah, dan ini kalau misalnya terkait dengan misalnya kalau kalau dihalalkan
apa imagonya atau dewasanya berarti memang halal semua siklusnya gitu. Jadi karena seperti misalnya belalang itu apa metamorfose tidak sempurna. Namanya faurometabola. Ya, metabola itu dia tidak ada fase kepompong ya. Jadi ininya di pradewasanya itu mirip sudah dewasa ya. Namanya nimfa gitu ya. Nimfa itu. Jadi dari telur langsung jadi nimfa. Nimfa insar satu, insar dua, insar tiga baru jadi imago. Nah, itu beda dengan kupu-kupu Lepidoptera. Lepidoptera itu apa holometabola. Jadi apa metamorfose sempurna. Jadi telur kemudian jadi larva yang disebut dengan ulat gitu ya. Larva kemudian jadi kepompong, dari kepompong kemudian jadi kupu-kupu ini imagonya, dewasanya dan siklusnya. Demikian pula ini kumbang. Jadi belalang kupu-kupu sama kumbang itu beda beda ordonya ya. Beda ordonya. Jadi apa ya ini yang kebetulan yang yang kemarin disodorkan sama Prof Dadan itu kan ini larva dari Rhynchoporus ya. Jadi kumbang biasanya kumbang apa batang kelapa yang lapuk itu biasanya ada di situ yang ini saya juga dulu waktu kecil suka makan ini ya. Karena ini gizinya tinggi. Saya sudah nulis waktu tugas S3 itu saya nulis nulis tentang protein tinggi dalam larva apa Coleoptera. Ya ini Coleoptera ya. Jadi siklusnya memang dia sempurna juga dari telur, kemudian larva, kemudian jadi kepompong, pupa, kemudian jadi imago. Seperti ini. Ini siklus serangga ya. Ada yang holometabola, ada faurometabola. Nah, kemudian ada kan artinya ini kalau seandainya halal yang imagonya berarti halal juga pradewasanya gitu ya. Ya, termasuk telurnya gitu. Demikian pula kalau misalnya ini jarur itu juga masuk di dalamnya serangga, ingat Lepidoptera bagian dari serangga ya. Bagian serangga sehingga pradewasanya berupa ulat juga halal ya. Demikian pula yang Coleoptera ya, ordo Coleoptera, kemudian larvanya ini juga kalau ini masuk serangga ini halal. Ya. Jadi cuma siklus hidupnya walaupun berbeda tapi masuk di kategori kelasnya kelas insekta. Nah, bagaimana tentang hadis tentang larangan membunuh semut dan lebah? Inna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naha an qatli arba'in minal dawab. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang membunuh 4 jenis dari apa dari hewan ya, dari binatang. Yang pertama namlah, namal ya, namal itu semut. Yang kedua nahlah, nahal itu lebah. Diterjemahkannya ya. Wal hudhud jadi burung hudhud dan sorat dan juga apa burung sorat ya. Itu saya nggak tahu yang hudhud sama ini jenis seperti apa. Tapi yang kita bahas namlah dan nahlah. Karena namlah dan nahlah itu bagian dari insekta, bagian dari serangga. Semut, ya kalau kita googling itu, semut itu adalah semua serangga yang masuk dalam famili Formicidae. Itu ordonya Hymenoptera. Hymenoptera itu dia satu ordo dengan lebah. Ya. Jadi semut ini satu ordo dengan lebah, tapi beda famili, ya, beda famili. Jadi semut ini memiliki lebih dari 12.500 spesies yang sebagian besar hidup di kawasan tropika. Jadi kalau di sini misalnya yang dilarang ya dilarang membunuh namlah namlah yang spesies apa ya. Terus apa? Jadi itu disebut semut ya, masuk semut ya, masuk Formicidae ya famili Formicidae, tapi yang seperti apa? Jadi di antara semut itu ada yang semut memang tidak mengganggu, ada semut tidak mengganggu, ada yang semut jadi masalah. Bahkan ya ada riwayat ya. Jadi Rasulullah SAW mengomentari tentang ada seseorang ya diceritakan oleh beliau yang digigit semut. Kemudian eh, satu pohon dibakar. Jadi mau membunuh satu semut yang menggigit dia. Ternyata yang dibakar seluruh semut, seluruh semut yang ada di pohon itu, bahkan dengan pohon-pohonnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, in farosat ka namlatun akhorokta koryatan tusbihullaha fahal namlatan wahidatan fahala namlatun wahidatun. Karena satu semut yang menggigitmu, kenapa ya engkau membakar kaum yang sedang bertasbih kepada Allah? Mengapa tidak satu semut saja yang kau bunuh? Jadi artinya yang menggigit, yang mengganggu itu boleh dibunuh, tapi yang tidak mengganggu itu, cuman bagaimana caranya memisahkan, ya memisahkan semut yang menggigit dengan yang teman-temannya gitu kan? Kan temannya banyak gitu ya.
Maka kalau saya memahami ini larangan membunuh semut itu tidak jazm, artinya hukumnya makruh. Ya, makruh. Jadi makruh artinya bisa ada yang mengganggu, bisa ada yang tidak mengganggu gitu. Dan itu kecampur, bisa jadi dibunuh gitu. Sebenarnya larangan Rasul itu kalau misalnya namlah memang tidak mengganggu, tidak menggigit, tidak menjadi hama, ya, tidak menjadi penyebar vektor hama gitu dan seterusnya. Karena namlah itu macam-macam. Ada semut merah, semut hitam, ada semut macam-macam semut. Ada semut yang digula gitu, ada gula, ada semut dan seterusnya itu banyak sekali itu spesiesnya. Bahkan katanya itu ada 12.500. Kemudian lebah juga sama. Nahal itu lebah yang dilarang kalau apa dugaan saya yang dilarang itu adalah lebah-lebah yang bermanfaat, penghasil madu, lebah sebagai apa penyerbuk, lebah sebagai parasitoid dan seterusnya banyak gitu lebah. Tetapi juga ada lebah yang bahaya banget itu bisa membunuh orang. Jadi kalau misal menyengat itu bisa bisa ada racunnya itu bisa membunuh orang dan itu sangat berbahaya. Itu jenis lebah. Bahkan kalau kita search itu di Google itu, jadi lebah ini merupakan sekelompok besar serangga yang umumnya hidup berkelompok. Jadi dia jarang yang soliter. Walaupun ada yang soliter, ada yang menyendiri ada. Ya. Kemudian lebah ini ya kalau di kan familinya beda dengan semut. Semut itu famili Formicidae. Kalau kalau lebah itu Apoidae. Dan di dunia terdapat kira-kira 20.000 spesies. Itu lebah. Nah, kemudian kumbang. Kumbang itu beda lagi. Ini ordonya, bahkan ini beda ordonya ya, Dora dengan serangga yang lain ya. Atau kalau kumbang itu misalnya Coleoptera itu bahkan disebut ordo serangga terbesar. Ada 350.000 sampai 400.000 spesies dan menjadi sekitar 40% dari seluruh serangga yang dijelaskan maksudnya yang sudah diketahui atau sekitar 30% dari seluruh hewan itu masuk kumbang. Jadi kumbang. Jadi kalau misalnya eh, apa nahal itu lebah itu pun masih banyak. Apalagi kalau misalnya nahal diterjemahkan sebagai kumbang. Kumbang lebih banyak lagi. Dan kumbang itu juga ada kumbang yang memang bermanfaat, ya dia sebagai predator, sebagai koksinela dan seterusnya ya. Atau misalnya kumbang yang jadi hama, ya. Kumbang yang tapi kumbang-kumbang yang disebut itu Bang Bara itu masuk masuk lebah sebenarnya. Jadi kan suka kembang yang hinggap di taman itu bukan kumbang sebenarnya. Ya. Jadi jadi bukan bukan kumbang tapi itu masuk lebah, masuk lebah. Nah, yang seperti ini memang harus kita jelaskan kalau ataupun dilarang. Dugaan saya yang dilarang itu yang kumbang yang bermanfaat atau lebah yang bermanfaat atau semut yang bermanfaat. Tetapi kalau yang mengganggu ya yang mengganggu maka boleh boleh dibunuh. Rasulullah SAW bersabda, "Khamsun fawasikun yuktalna fi halli wal haram al hayatu wal gharabul abqa wal faratu wal kalbul akur." Jadi ada 5 hewan berbahaya atau mengganggu yang boleh dibunuh di luar tanah haram ataupun di dalam tanah haram. Itu ular, gagak, tikus, anjing hitam atau burung buas ya. Maka kemudian ada kaidah usul mengatakan kullu muadzin minal hayawanat wal hasyarat annahu yuqtalu au yutalakhasu minhu. Setiap yang mengganggu dari hewan yang berbisa, jadi hasyarat itu hewan yang berbisa atau hayawanat binatang yang tidak berbisa gitu, tapi mengganggu itu harus dibunuh atau dimusnahkan. Jadi kalau itu walaupun itu jenisnya jenis namel jenisnya jenis nakal ya itu jenis jenis semut atau jenis lebah atau jenis kumbang kalau itu mengganggu kalau itu berbahaya ya boleh dibunuh tetapi yang makruh dibunuh itu yang tidak mengganggu yang bermanfaat seperti lebah penghasil madu atau semut yang jadi predator hama atau yang lain ya itu maka karena mereka sedang bertasbih bahkan kalau kita mau cerita tentang bertasbih itu yusabihulillahi mafis sama semua yang ada di langit dan di bumi itu bertasbih. Sehingga kalau kita mengambil segenggam tanah itu ada miliaran makhluk yang sedang bertasbih, ada mikroba, ada cendawan, ada protozoa, ada bakteri, ada macam-macam itu yang bertasbih ya. Sehingga kalau dikasih puradan dan dikasih urea dan seterusnya itu bisa mati. Nah, ya itu belum lagi kita bahas boleh nggak menggunakan racun kemudian membunuh tadi berbagai macam mikroba dalam tanah
yang itu dilakukan oleh para petani. Jadi hukumnya bagaimana itu kita tidak membahas ke situ ya. Eh, Ya, padahal itu sedang bertasbih, yakin gitu ya. Demikian pula tadi semut yang tidak mengganggu itu sedang bertasbih. Jadi makruh kalau misalnya diharam, apa dibunuh. Nah, oleh karena itulah hukum eh, tentang tadi tentang binatang apa bangkai yang halal itu jarod, menurut saya itu semua serangga itu bangkainya halal, sama dengan jarod, sama dengan belalang, karena memang itu satu kelas ya, satu kelas ya. Kemudian dan pasti hukum syara itu mengandung maslahat. Jadi kalau ada larangan juga karena di situ ada maslahat. Jadi tidak makruh dibunuh binatang-binatang itu yang bermanfaat dan mengandung manfaat kepada kita. Tetapi kalau itu mafsadat, merusak, membahayakan dan seterusnya malah harusnya dibunuh. Demikian pula seperti Rasulullah SAW melarang makan daging himar. Himar ahli itu himar yang keledai-keledai peliharaan ya. Innallaha wa rasulahu yanhai yan hayanikum an luhumil khumuri al-khuliyah fa innaha rizun. Sungguhnya Allah dan Rasulnya telah melarang kalian memakan daging himar ahli, maksudnya keledai peliharaan. Ya, karena hewan itu ya rizun najis. Ternyata ada kebiasaan ya. Ya, ini keledai rumahan itu disebut rizun. Kenapa? Karena makanannya kadang-kadang makan kotoran dia sendiri atau kotoran binatang lain, bahkan kotoran manusia dimakan. Nah, tetapi Rasulullah SAW pernah memakan keledai liar ya dari Abu Qatadah ya. Beliau mengatakan ya apa Fiki sotil himar wal washi faakala minhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Abu Qatadah berkisah tentang keledai hutan ya yang makannya makan daunan gitu ya, bahwa beliau mengatakan Nabi SAW memakan sebagian dari daging keledai. Jadi karena tadi di situ dia tidak ada yang kotor. Maka dari itu kalau misalnya tadi walaupun ikan ya, tapi makannya kotoran manusia ya itu khobais. Jangan dimakan gitu. Jadi yang kotor atau tadi tikus misalnya tikusnya tikus got dia ya jorok atau misalnya walaupun masuk serangga seperti apa kecoa kecoa itu ya di got-got di apa ini yaitu khobais ya jangan dimakan itu haram gitu haram karena khobais ya dan seterusnya ada juga bahkan yang mungkin kita suka suka bingung tuh reptilia yang sebagian besar itu masuk binatang buas seperti komodo buaya macam-macam itu kan haram tetapi ternyata Rasulullah SAW pernah membiarkan sahabat memakan dob. Jadi orang-orang dari kalangan sahabat Nabi SAW itu mereka terdapat saat sedang makan daging. Kemudian salah seorang dari istri Rasulullah mengatakan bahwa itu adalah daging dob. Mereka pun berhenti makan. Lalu Rasulullah SAW mengatakan makanlah karena daging itu halal gitu. Dan beliau bersabda tidak masalah daging itu dimakan. Akan tetapi daging hewan itu bukanlah makananku. Rasulullah nggak makan tapi bukan berarti mengharamkan. Tapi beliau nggak biasa. Nah dob itu disebut dengan kadrun, kadal gurun. Yaitu jadi mirip dengan biawak, bunglon atau tokek ya, seperti itu reptil lah. Tapi dia memakannya makanan apa herbivora. Jadi makannya makan rumputan, daun-daunan atau juga paling makan belalang gitu. Sehingga tidak tergolong binatang buas, yaitu halal ya. Oleh karena itulah maka kesimpulannya nih kalau apa Mas Arya mau boleh tuh apa makan sate belalang, goreng apa ulat itu boleh ya kepompong ulat jati boleh itu ya atau jangkrik ya jangkrik juga masuk dalam kategori serangga itu halal. Kalau mau ya kalau Kalau nggak mau mau ya, ya bukan berarti haram. Kalau Rasul pun tadi apa ya nggak dop makan ya. dob itu, nggak makan dob itu karena bukan ini, tapi itu halal kata beliau gitu. Jadi inilah makna al aslu fil asya al ibahah malam yaril harim. Jadi hukum asal segala sesuatu itu halal sebelum ada yang mengharamkan. Jadi cukup kita yang diharamkan saja, yang diharamkan oleh Allah. Yang diharamkan oleh Allah adalah bangkai. Bangkai itu apa? Binatang yang apa mati bukan disembelih. Nah, jarod itu ternyata tidak bisa disembelih karena memang dia sistem peredaran terbuka. Walau alam bisawab, ya saya kembalikan ke eh, Kang Arya. Saya Baik, stop, terima kasih stop dulu. Ustadz. Menarik sekali, terutama gambar yang terakhir ya, walaupun halal tapi nggak tahu deh mau apa enggak gitu makannya Ustadz. Kecuali udah dibentuk kayak sate gitu Ustadz, ya, jadi nggak tahu kalau itu ulet. Baik, saatnya kita ini kalau ada yang ingin apa didiskusikan atau ditanyakan buat teman-teman sekalian, dipersilahkan.
terkait apa serangga, hukum serangga sebagai makanan ya, dipersilahkan. Atau kalau ada hal-hal lain yang ingin ditanyakan Ustadz ya yang tidak terkait juga Hmm. silahkan. Ustadz saya mau tanya, mohon di ini lagi Ustadz tentang yang ulat itu ya Ustadz ya, yang ulat itu. Hmm. Jadi kesimpulannya bahwa itu halal karena itu masuk di dalam siklus serangga gitu Ustadz. Serangga kan apa Iya. jarot itu halal. Jadi tapi karena Iya. larva itu atau ulat itu ada di dalam siklus itu jadi halal gitu ya. Kesimpulannya Iya, begitu. karena kan barangnya sama, makhluknya sama. Masa Hmm, masa kemudian misalnya nih kambing, itu yang kalau kambing bayi halal nggak? Kambing bayi halal nggak? itu halal Ustadz. Iya, Bayi 3 bulan ya apa? iya Batibel. kan namanya pradewasa. Itu istilahnya pradewasa ya. Jadi Iya. belalang itu ada bayinya juga namanya nimfa. Nah, karena saya memahami itu eh, s- di kelas ya serangga, maka Lepidoptera atau Coleoptera itu ada pradewasanya namanya larva. Larva itu nama lainnya ulat gitu ya. Jadi ketika dewasanya halal berarti pradewasanya juga halal. Dan itu tidak bisa mengatakan menjijikan karena menjijikan itu bukan dalil syara. Menjijikan itu relatif ya. Ya, ya. Kayak misalnya tadi Mas Arya melihat melihat ulat itu udah jijik kan? Ya, tapi kata orang orang yang biasa makan itu nggak jijik, oh, makanan enak kok gitu. Kecuali Gitu kan. kalau udah kerasa enak mungkin mungkin jadi suka gitu Ustaz ya. Tapi Walau alam. Jadi yang halal itu bukan berarti harus dimakan ya. Jadi ini salah juga pengertiannya kalau halal kemudian apa mau makan enggak. Jadi ada yang nggak suka juga. Bahkan daging kambing juga banyak yang nggak suka. Padahal enak kan gitu ya kata yang nyuka sate kan. Nah itu udah ya udah Daniel dipersilahkan dibuka kamera dan audionya. Ininya ngopi dulu. mikrofonnya belum. Ngopi dulu. Air putih, air putih. Ah, Arif. Saya nggak ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kan mungkin dulu dari kecil tahu bahwa belalang, boto-boto, serangga itu halal. Tapi selalu di ujungnya dalam keadaan darurat. Hmm. Ini kan sebenarnya kan saya yakin pembahasan kita tentang ini kan pasti buntut dari alternatif MBG, makan bergizi gratis. Ya, itu alternatif. Saya pernah menulis ya, memang mungkin, maaf nih agak sedikit ini, mungkin dulu nggak terpikir bagaimana budgeting untuk masyarakat Papua untuk MBG. Karena saya hitung-hitung, perkiraan saya memang kalau makan daging, makan ayam, makan ikan, makan telur, jangan-jangan di sana mahal, Ustaz. Tapi ada, gampang menemukan daging, gampang menemukan ikan, gampang menemukan ayam. Tapi angkanya mungkin bukan 10.000, tapi mungkin 30.000, 40.000. Nah, pertanyaannya mungkin sudah tahu arahnya kan? Bagaimana hukumnya? Soalnya kan ini MBG ini bid'ah nih, ya belum pernah dilakukan zaman Rasulullah ini. Ini cuma ada di zamannya Indonesia Raya, mungkin satu di antara sekian ratus negara gitu ya. Akibat juga aktivitas politis sebenarnya. Hmm. Nah, ada makanan yang ini, tetapi kok masih katakanlah ini memang bergizi, ya, Hmm. memang ada, gampang diambil dari bambu, gampang diambil dari ini. Bagaimana nih hukumnya? Keadaan darurat tidak, tetapi kayaknya darurat secara finansial, bukan secara ditemukan gitu loh. Ya, Hmm. nah ini coba Ustadz mungkin kasih tanggapan lah mengenai ini. Ya saya anggapnya darurat finansial. Soalnya kalau nggak bisa 10.000 nih Ustadz Papua, Pak Ustadz. Bisa-bisa 30.000 gitu loh. Ya, dari saya terima Iya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi saya tadi membahasnya tentang hukum syaranya saja, artinya Hmm. eh, tidak punya
ke, eh, ya hubungan tadi ya program dengan ya ada hubungan keadaan program negara ya. ya. Enggak, karena menggelitik aja. Jadi setelah Ustadz Sigit juga nulis itu ya, kemudian saya baca gitu. Saya renungkan kayaknya sih saya perlu berpendapat gitu. Walaupun pendapat saya berbeda, walaupun pendapat saya berbeda dengan Ustadz Sidik ya. Ya itu. Jadi beliau memang kadang mensitir beberapa pendapat ulama dan kemudian beliau mentarjih ya, yang mengatakan bahwa ya ulat itu juga haram gitu karena ada larangan membunuh Hewan lebah sama panahlah, sama 16 sama nama lebah naklah ya. tawon kumbang. Ya, tapi menurut saya itu apa terlalu sederhana karena nahlahnya Hmm. itu banyak berapa ribu spesies kan gitu. Nahlah yang mana itu yang kemudian yang dilarang Hmm. dibunuh itu. Makanya asumsi saya yang dilarang Rasul membunuh itu karena yang tadi yang bermanfaat, yang tidak mengganggu dan seterusnya ya. Demikian pula namel ya, namel. Karena ternyata kalau yang mengganggu boleh dibunuh kan itu. Cuman bagaimana membunuh yang mengganggu sebenarnya bercampur dengan yang tidak mengganggu gitu. Kayak lebah juga kan gitu. Lebah ada lebah yang diganggu sedikit tuh, ada apa yang jenisnya Vespa. Makanya Vespa itu kan model-model motor ya. Itu dari tadi Vespa itu dari lebah. Lebah yang suka nyengat itu. Itu kan bentuknya kayak Vespa itu. Nah, Vespa itu nama Latin genus dari lebah. Jenis lebah yang suka menyengat dan itu dia ngejar sampai kapanpun kalau dia dendam sama sama yang mengganggunya bisa kalau belum nyengat ya belum belum berhenti dia nyari gitu. Jadi seperti ini kan memang harus dibunuh karena tadi berbahaya mengganggu manusia. Nah, terlepas dari itu ya. Oleh karena itulah maka yang tadi saya sampaikan itu hukumnya dulu. Hukumnya boleh. Adapun layak dimakan atau tidak, ini kan sangat tergantung dari kebiasaan. Untuk orang yang tidak terbiasa baru mendengar saja mendengar apa ada ulat dimakan itu udah sama dengan misalnya cacing ya, cacing palolo dan cacing wawo yang jadi makanan enak katanya. Ya, itu kita baru mendengar cacing saja, nggak terbayang juga ya, udah mual duluan gitu. Jadi status tentang halal haram itu mesti kita harus harus pahami dulu dan kemudian apakah kita mengkonsumsi atau tidak itu hal yang lain. Ya, jadi menurut saya walaupun halal, kalau itu memang tidak biasa dimakan ya jangan dipaksakan kan gitu ya. Ya, Hmm. walaupun kalaupun itu disukai oleh masa itu, tapi kalau haram ya nggak boleh disuruh makan gitu. Ya, walaupun itu misalnya tadi apa disukai oleh sekelompok orang ya, orang enak katanya, tapi kalau itu haram ya nggak boleh dikonsumsi gitu. Demikian pula sebaliknya. Oleh karena itulah maka ini terpisah dengan kebijakan yang mengasih makan gratis. Jadi makan makan gratis itu ya kalau menurut saya ya ini pekerjaan orang yang apa malas berpikir. Karena harusnya kan bukan dikasih makan, tetapi dikasih sumber cari makan. Ya, Nah, disejahterakan ya. itu ini namanya pemimpin yang cerdas. Jadi bagaimana dia menyiapkan lapangan pekerjaan. Ini bagaimana bagaimana tidak kelaparan orang-orang. Sumber mata pencahariannya terhenti. Bahkan apa tadi gas melon saja Elon, itu kemudian katanya supaya lebih murah. iklannya pangkalan. Bagaimana mungkin lebih murah? Itu kemudian mereka yang biasanya dapat dari tetangga karena eceran ya ya cuma naik 3.000 sampai 5.000 dia harus ngantri di pangkalan yang dia ongkosnya PP itu harus 10.000 Ngantri gitu. juga Ustaz. Nah, udah gitu ngantri ya. Jadi kan ini menunjukkan kemalasan berpikir. Jadi gimana ceritanya kok seperti itu? Sama dengan bikin bikin ibu kota setelah kemudian apa belum selesai, belum beres, belum ada penghuninya, ditinggalin. Akhirnya kemudian di situ ada gulma, ada macam jadi semak belukar lagi. Itu bahkan triliunan dibuang di situ. Belum lagi tadi ada laut dipagar macam-macam. Ya memang udah nggak ini. Jadi kalau cerita dengan tadi dengan mengisi makan ini, saya bukan tidak setuju dengan memberi makan ke rakyat, ya. Tetapi itu menunjukkan kemalasan berpikir para pemimpin ini tidak cerdas ketika membuat program. Ya, harusnya kan yang dipikirkan bagaimana rakyat ini bisa punya mata pencaharian sehingga Hmm. bisa ngasih makan kepada anak-anaknya yang sehat gitu loh. Ini gimana sehat?
makanan cuma 10.000. Nah 10.000 di Bogor dapat apa? Kalau 10.000 di kampung saya mungkin ya masih bisa karena 10.000 ya karena nasinya gratis karena mereka punya beras, punya sawah gitu ya. Kemudian cabai macam-macam nanam sendiri ya. Itu 10.000 untuk beli telur doang ya. Itu bisa gizi, bisa bergizi. Tapi kalau di Bogor 10.000 dapat eh, apa combro sama bala-bala. Cungkring aja nggak dapet Ustaz. Enggak Cungkring. dapat. Jadi makanya nih ya, ya ini makanya nih saya terlepas dari kebijakan itu. Tapi artinya kalau seandainya di daerah tertentu dan kemudian mereka biasa menyukai menyukai belalang gitu ya. Nah, itu lebih baik ngasih belalang ya makanannya karena bergizi daripada ngasih ikan asin. Gitu kan? Dan itu bisa suruh nangkap sendiri atau disuruh nangkap Iya. anak-anak terus dibeli sama program itu kemudian dijadikan lauk juga boleh, bagus. Tapi itu di daerah yang biasa makan belalang. Tapi kalau yang tidak pernah biasa makan belalang ya jangan. Ya. Ya belalang juga susah kan nyarinya. Hmm. Kecuali kalau kayak di Thailand itu sengaja memang memproduksi. Jadi mereka untuk dibuat tepung untuk jadi apa, makanan ya, tepung itu tepung belalang, tepung jangkrik, tepung bahkan ulat ya, ulat Hong Kong, ada ulat Jerman gitu ya. Itu juga jadi obat dan seterusnya. Itu nggak apa-apa. Makanya ada juga produk yang dari kutu ya, jadi jenis kokus ya. Itu namanya karmin. Karmin itu pewarna alami, itu berasal dari kokus warnanya merah. Jadi apa itu di Eropa biasa dikembangkan, jadi setelah dibiarkan tuh di kaktus, di pohon kaktus, kemudian dipanen, dikeringkan, kemudian ditepungkan. Itu menjadi menjadi warna warna alami dari serangga. Yang dalam bahasan di NU pernah dibahas itu hukumnya haram karena bangkai. Ya. Ada seorang dokter nanya ke saya karena dia tahu saya itu orang entomologis ya. Saya bilang ya kokus bagian dari serangga. Ya, Hmm. jadi kutu itu bagian dari serangga. Dan serangga itu ya diwakili oleh Jarod, kata Rasulullah Ya, halal bangkainya. Karena nggak bisa disembelih. Gimana nyembelih nyembelih kutu gitu ya? Ya, nggak bisa gitu. Sama dengan mitos. bagaimana nyembelih jangkrik, nyembelih apa apa belalang gitu kan susah. Makanya ini yang tidak disembelih berarti bangkai dan ternyata halal karena dia sistem darahnya terbuka. Demikian pula kutu jenis kokus itu yang jadi dikeringkan langsung jadi tidak boleh penyembelihan kemudian ditepungkan dan jadi pewarna alami itu boleh. Itu menurut saya ya pendapat saya sesuai pemahaman saya tentang serangga gitu ya. Ya, tapi orang bisa jadi apa tidak sependapat nggak apa-apa kan tidak mesti harus sependapat kan itu. Jadi kalau menurut saya sih haram gitu karena saya nggak boleh kalau nggak suka itu jadi haram karena Rasul pun nggak suka makan bob tapi beliau Tidak meng- mengharamkannya. tidak mengharamkan gitu apalagi kita ya, kita nggak boleh mengharamkan sesuatu yang halal Rasul pun ketika mengharamkan madu itu ya madu karena ada protes kan dari istrinya kemudian beliau mengharamkan madu tidak mau minum madu ditegur oleh Allah itu Rasul loh ya nggak boleh mengharamkan yang halal apalagi kita gitu ya kalau memang halal kata Allah halal kaidah usulnya juga tegas ya al asufil as'al ibah malam dari tahrib jangan nyari-nyari kemudian jadi diharamkan. Apalagi kalau diharamkannya disebutkan haram lebah. Lebah itu ada 200.000 spesies. Atau tadi semut, semut itu haram misalnya. Semut itu ada 1.500, 150.000 spesies dan seterusnya. Jadi atau kumbang haram, kumbang itu lebih banyak lagi ada 350.000 sampai 400.000 spesies di seluruh. Jadi itu. Jadi demikian pula misalnya tentang kan kita biasa kurban ya. Kurban itu dengan kambing gitu ya. Ya, yang dimaksud kambing di situ kan bukan spesies yang kambing yang disembelih oleh Rasul, tapi jenis ruminansia kecil. Sehingga boleh domba Garut boleh. Ya. Dan Baqarah juga sapi kan bukan sapi spesies yang ketika Rasulullah SAW berkurban gitu ya. Tapi semua jenis semua ruminansia besar ya itu boleh. Bahkan kerbau yang mungkin tidak terbayang oleh orang-orang Arab ya kerbau gitu ya. Itu juga boleh karena ruminansia besar. Jadi bukan yang dimaksud bakoroh itu sebagai spesies sapi yang dulu dijadikan hewan kurban oleh Rasulullah. Jadi jelas dulu tidak mungkin kurban dengan limosin dan simental
dengan PO, dengan macam-macam gitu ya. Ya. Jadi ini ketika menyebutkan, karena ada yang mengatakan kan itu isim jamid itu mengikat, jadi yang dimaksud itu saja. Tapi kita sebagai seorang ilmuwan tentunya kita harus meneliti lebih dalam. Kalau kata lebah itu tidak sederhana orang memahami bahwa lebah itu bukan hanya lebah madu. Jadi lebah itu ya Hymenoptera ya. Jadi famili ordo Hymenoptera itu banyak sekali. Jadi banyak sekali ya, spesiesnya gitu. Jadi ini penekanan saya. Jadi tadi kalau misalnya udah Daniel itu darurat, sebenarnya kalau itu suka nggak darurat nggak apa-apa. Bahkan kalau di daerah saya kalau musim itu suka pada nyari larva Rhizcoporus ya. Jadi kumbang itu, kumbang pada biasanya pohon kelapa yang membusuk gitu, yang tumbang itu kalau diambil itu banyak larvanya. Nah itu kalau di daerah saya itu jadi makanan yang dicari. Jadi waktu saya kecil itu seneng itu. Ya. Kalau sekarang nggak pernah makan lagi karena nggak ada juga. Ya kalau yang jualan juga pasti pasti anak-anak saya melarang kayak nggak ada makanan lagi aja. Beli ayam juga gampang gitu. Itu adek udah Baik Ustadz, terima kasih Ustadz. apaan. Host, Terima kasih, silakan Ustadz. dilanjut host. Semoga terjawab. Dipersilakan teman-teman yang lain. Masih ada 4 menit lagi. Ada yang ingin ditanyakan? Jadi itu kayaknya sih kemarin itu Prof Dadan itu bercanda gitu sebenarnya sih. Mungkin ya karena beliau orang orang HPT kemudian dia ya banyak protein itu kayaknya bergizi itu kalau bisa misalnya larva gitu atau belalang gitu. Bukan yang dimaksud itu ada program memang ada juga karena cari belalang tuh susah. Cari belalang atau ngalah simut kalau dulu saya itu untuk pakan ini kan pakan burung. Dulu waktu kecil saya kan punya burung tuh burung kutilang ya. Itu ya makanannya yang supaya supaya berbunyi itu ya, itu makanannya ya belalang. Dan belalang bukan belalang Phalange nigricordis yang besar itu. Hmm. Untuk pakan burung itu belalang-belalang yang ada di itu yang ada di tadi yang hijau Hmm. kecil-kecil itu. Ya. Itu kan belalang juga. Ya. Dan itu biasanya kalau belalang kecil itu di kampung saya nggak dimakan. Yang dipilih gitu apa belalang-belalang tertentu saja yang dimakan. Ya. Tapi kita kita kan menjelaskan tentang hukumnya itu halal gitu. Halal itu belum tentu menjadi makanan. Ya. Di tempat-tempat itu bisa bahkan bisa jadi dianggap itu sesuatu yang menjijikan bisa jadi kan. Hmm. Ya, kayak tikus lah, tikus. Tikus kan kalau di daerah tertentu ya tikus kelapa, misalnya kelapa sawit ya, tikus rumah gitu ya, atau tikus sawah gitu ya, itu dimakan. Tapi kalau di kita ya mau tikus sawah, mau tikus rumah, apalagi tikus gorong-gorong gitu, tikus apa yang kotor gitu ya, udah otomatis begitu ada isu aja ada bakso tikus ya udah ditinggalin itu, udah nggak akan ada yang beli lagi. Tapi tikus yang bersih haram betul Halal, Ustaz ya. Halal Ustaz. halal, Halal halal, Ustaz ya. halal. Gitu. Kan bertaringnya bukan binatang buas kan, Iya. binatang Hmm. bukan binatang buas, halal. Tapi kalau tega makannya boleh. Itu kalau belalang artinya kalau dijadikan makanan gratis, paling gratisnya karena biaya dikasih buat berburu belalang Ustaz ya. Karena bukan susah juga gitu. Gitu. Tapi kan tidak gampang juga karena Ya itu tidak dia. diternakan khusus ya gitu. Kecuali kalau ada program peternakan belalang gitu kan. Itu dia. Perlu ongkos kan, jadi udah ongkosnya dari Kalau saya kan pemerintah. biasa memelihara saya biasa memelihara serangga untuk ini serangga uji. Saya bisa memelihara Helopeltis itu ya pengisap pada teh gitu, pada kakao itu. Itu saya pelihara. Jadi melihara kalau Sobrokus itu eh, kumbang pada hama gudang ya. Itu biasa kita pelihara sebagai serangga uji ya. Hmm. Dan pernah dulu memelihara ulat Hongkong. Ulat Hongkong itu jenis Coleoptera, dari larva dari Coleoptera. Itu Ulat biasanya di Hongkong. penggerek-penggerek pada pohon-pohonan ya. Ada ulat Jerman yang agak gede-gede lagi. Itu kalau di daerah-daerah tertentu, di negara-negara tertentu itu jadi dipelihara betul karena jadi
sumber untuk obat atau untuk sumber makanan bergizi, dibuat ramuan jadi makanan anak bayi ya, itu yang bergizi. Memang ya secara saintifik ya memang bergizi gitu. Tapi secara adat kebiasaan tidak semua daerah akan mengkonsumsinya. Jadi Kalau rayap saya pernah dengar juga rayap ini Ustaz ya. Bisa ya. rayap masuk dalam serangga. Ada Dia termit. permen rayap kalau nggak salah ya. Iya, Ilmu kehutanan tuh ada ada. Ya. penelitiannya. Masuk 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 insekta. Ya, jadi dia termitide ya, termite ya, termit jadi masuk di dalam itu. Atau masuk dalam ya dalam apa? Dalam film film arthropoda kayaknya. Hmm. Tapi kita lebih fokus ya kalau belalang itu identik dengan serangga lah gitu ya, tentang insekta ya. Mungkin tidak sampai ke apa ke tingkat film tapi masuk dalam sampai tingkat kelas. Hmm. Ya. Itu pun sudah banyak banget itu. Banyak banget. Oke, baik Ustadz. Begitu ya, Waktu insya Allah juga minggu pemeriksaan depan kita sudah setengah 10, setengah ketemu 11 lagi di sana. minggu depan dan Ya Ustadz. alhamdulillah teman-teman ini konsisten di atas 20 orang ya. Ya, Dan kita tadi mendoakan mudah-mudahan teman-teman semuanya diberikan kesehatan, amin. panjang usia dan istiqomah. Amin. eh Ya, insya Allah minggu depan kita masih ada beberapa pertemuan sebelum Ramadan ya. Belum Ya, Ramadan ya. ya, sebelum Ini Ramadan. dua Ya, tiga. syukur kalau misalnya nanti habis Ramadan ada apa? Ada halal bihalal lagi. Ya Ustadz. Di Madaya katanya. Iya, boleh, boleh. Saya juga udah Ya, lama udah lama ke Madaya, nggak ke Kan Madaya ada ini. masjidnya di situ ya Ustadz. Iya, Terus nah, ada iya. Bisa lapangannya buka gede. bisa buka bersama, cuman macet gitu ya kalau sore. Kalau dari Depok Sawangan macet Ustadz. Iya. Baik, Baik Ustadz. teman-teman sekalian, kita akhiri. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan hidup kepada kita semua. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina karimina wa dhuhrina wa lana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabarak wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma hasil maqasidana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Ustaz Sam wabarakatuh. Sama-sama mangga semuanya. dan Kak Syuro. Terima Terima kasih kasih teman. Ustaz. Allah. Terima Sampai kasih. ketemu. Terima kasih host. Sama-sama Left. Uda dan teman-teman semua. Izin live ya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.